Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketut Kayanti akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Dongeng dengan Kemampuan Menyimak Anak Usia 5-6 tahun di TK Anaula, Kolaka Timur. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas seminar PAUD yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar, PD MPD. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, anak usia dini merupakan anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun. Pada masa ini adalah masa golden age atau masa-masa keemasan bagi anak untuk mengembangkan seluruh aspek-aspek perkembangan yang ada dalam dirinya. Menurut Permendikbud Nomor 137 Tahun 2013, aspek-aspek perkembangan anak usia dini meliputi yang pertama aspek nilai moral dan agama, aspek fisik motorik, aspek kognitif, aspek bahasa, aspek sosial emosional, dan aspek seni. Salah satu aspek perkembangan bagi anak yang paling penting yaitu aspek bahasa. Dengan bahasa, anak dapat menyampaikan atau menerima informasi yang didapatkannya melalui lingkungannya, baik itu dari guru, teman-temannya, maupun orang tuanya. Aspek bahasa bukan hanya sekedar membaca dan menulis saja, namun ada satu keterampilan yang perlu dan penting dikembangkan sejak dini, yaitu keterampilan menyimak atau kemampuan menyimak. Menurut Anderson, menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Jadi menyimak itu bukan hanya mendengarkan saja, namun di sana ada proses-prosesnya yaitu mendengarkan, kemudian menyimak dengan seksama atau memahami dengan seksama apa yang didengarkan atau informasi atau pesan yang didapatkan, kemudian pesan atau informasi tersebut disimpan dalam memori. Salah satu metode dalam mengembangkan kemampuan menyimak anak yaitu dapat menggunakan metode bercerita, salah satunya melalui dongeng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Untuk anak usia dini, dongeng yang dapat diberikan yaitu salah satunya dongeng fabel, di mana dongeng tersebut tokoh-tokohnya menggunakan tokoh-tokoh hewan, seperti si kancil, si beruang. Jadi anak-anak dapat tertarik dengan dongeng tersebut. Maka dari itu penulis meneliti bagaimana sih hubungannya antara mendongeng dengan kemampuan menyimak anak. Nah, pembahasan selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana hubungan dongeng dengan kemampuan menyimak pada anak usia 5-6 tahun di TK Anaula Kabupaten Kolaka Timur. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana hubungan dongeng dengan kemampuan menyimak pada anak usia 5-6 tahun di TK Anaula Kabupaten Kolaka Timur. Manfaat penelitian. Bagi mahasiswa diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman, khususnya pengetahuan dalam segi pendidikan untuk anak usia dini. Bagi pendidik dan orang tua diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru dan orang tua untuk mengetahui tentang metode yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yang pertama, hakikat anak usia dini. Menurut Mansur, anak usia dini didefinisikan sebagai kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Adapun aspek-aspek perkembangan pada anak usia dini meliputi aspek nilai, moral dan agama, aspek fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan aspek seni. Anak usia dini memiliki beberapa karakteristik. Pertama, anak bersifat unik, egosentris, eksploratif, spontan, memiliki daya perhatian pendek, aktif dan energik, senang dan kaya akan fantasi. Pembahasan selanjutnya, perkembangan bahasa anak usia dini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi baik lisan, tertulis, maupun isyarat yang berdasarkan pada sistem dari simbol-simbol. Nah, bahasa bagi anak usia dini itu sangat penting. Kenapa? Karena melalui bahasa, anak dapat menyampaikan pendapatnya maupun menerima informasi yang penting bagi anak dari luar. Yang mana
mendukung proses interaksi anak bagi lingkungannya. Pembahasan selanjutnya. Karakteristik kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun. Pertama, anak sudah dapat mengucapkan lebih dari 2.500 kata. Lingkup kosakatanya meliputi warna, ukuran, bentuk rasa, bau, keindahan, kecepatan, suhu, perbedaan, perbandingan, jarak, dan permukaan. Anak sebagai pendengar yang baik. Kemudian anak berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak percakapan telah menyangkut berbagai komentar. Selanjutnya, kemampuan menyimak. Menyimak merupakan mendengarkan, memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menyimak juga adalah cara otak memproses masukan atau pesan dan disimpan dalam memori, fokus kepada pesan yang diterima oleh otak. Adapun dongeng untuk anak usia dini. Dongeng adalah suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, menurut Kamisa, dongeng adalah suatu bentuk karya sastra yang ceritanya tidak benar-benar terjadi atau fiktif yang bersifat menghibur dan terdapat ajaran moral yang terkandung dalam cerita dongeng tersebut. Jenis dongeng untuk anak usia dini menurut Yuda, yang pertama ada dongeng tradisional, yang kedua dongeng futuristik atau modern, yang ketiga dongeng pendidikan, yang keempat dongeng sejarah, yang kelima dongeng terapi, yang keenam dongeng fabel. Nah, di sini yang akan digunakan yaitu dongeng fabel atau tokoh-tokohnya itu meliputi tokoh-tokoh hewan. Pembahasan selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif sendiri yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif, yaitu berupa ucapan, kalimat, atau penjelasan perilaku seseorang. Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara menyeluruh atau holistis dan bersifat alamiah atau naturalis yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif. Adapun jenis penelitian. Yang pertama, menggunakan penelitian kepustakaan atau library research adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Yang kedua, jenis penelitian juga peneliti menggunakan penelitian lapangan atau field research, yang mana field research ini dilakukan untuk mencari data dengan cara turun langsung ke lapangan. Selanjutnya, subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian yaitu anak usia 5-6 tahun kelas B di TK Anaula. Lokasi penelitian yaitu di TK Anaula Desa Wiawia, Kecamatan Pulipolia, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan teknik kepustakaan atau studi library research dengan cara membaca dokumen-dokumen, buku-buku, ataupun catatan sebelumnya dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Yang kedua, melakukan observasi atau pengamatan. Terus yang ketiga, melakukan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Pertama, menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Kenapa? Karena teknik pengumpulan data melalui kegiatan perpustakaan, observasi, dan dokumentasi sehingga akan menghasilkan data yang belum terstruktur dan belum siap untuk diolah. Sehingga proses sistematis dalam pengolahan data perlu digunakan. Maka dari itu ada 3 yang akan dilakukan tahap-tahapnya. Yang pertama, reduksi data, kemudian penyajian data, dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Itu tadi presentasi dari proposal saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Dan juga saya mengucapkan tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.